Assalamualaikum, salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman Nusantara, kali ini kita mendapati kiriman dari wilayah Cilegon, Banten. Nah ini lensa Samyang 85mm f1,4 dan ini penampakannya banyak sekali kotoran-kotoran dan bibit-bibit jamur. Ini seperti yang teman-teman lihat ya. Jadi dari paling belakang hingga paling depan itu semuanya full kotorannya. Jadi setiap lembar ini kalau kita teropong di sini teman-teman, ini banyak sekali bibit-bibit kotoran dan juga bibit-bibit jamurnya. Nanti kita akan eksekusi untuk lensa Samyang 85mm f1,4 ini. Oke teman-teman Nusantara, sebelum kita lanjut untuk eksekusi lebih jauh untuk lensa Samyang 85mm f1,4 ini, untuk rekan-rekan Nusantara yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel anak bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa dukung terus. Nah sebelum kita cleaning nih teman-teman, kita cleaning dulu nih dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor semangat terus nih buat bikin tutorial yang lebih seru untuk teman-teman Nusantara. Oke teman-teman Nusantara dan sahabatku yang ada di kota Cilegon, Banten, ini lensanya kita akan eksekusi. Jangan kemana-mana, jangan di skip supaya nggak gagal paham nih. Ikuti keseruannya, check it out. Oke teman-teman Nusantara, nah ini kita bersihkan dulu nih. Ini debunya aja, selain di dalam ini kotoran-kotorannya, di luarnya juga banyak kotoran. Wah ini saya nggak tahu deh nih. Ini teman kita yang ada di Cilegon ini motonya di mana gitu kan? Mungkin di padang pasir kali ini. Jadi kotor-kotorannya ini sampai ke dalam-dalam lensa ini semuanya bisa masuk nih. Waduh, ini parah. Oke teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, kita bersihkan semua. Nah nanti juga biar fokusnya itu lebih smooth lagi, terus optik-optiknya lebih terawat lagi nih teman-teman nih. Jadi sebelum kita lanjut untuk eksekusi optik-optiknya, jadi alangkah baiknya itu bodinya dibersihkan dulu nih teman-teman nih. Supaya apa? Supaya nanti tangan kita tuh waktu megang optiknya itu aman. Nah kalau misalkan aman, waktu cleaningnya juga kayaknya jauh lebih bagus ya. Nah, karena apa? Karena tidak ada butiran-butiran pasir-pasir yang halus itu tuh yang bisa bikin baret-baret coating. Nah itu dia. Karena gini teman-teman, jadi salah satu lensa dari Samyang ini itu coatingnya tipis teman-teman. Nah jadi cleaningnya tuh harus lebih hati-hati. Kalau misalkan kita nggak hati-hati, waduh, ini coatingnya bisa baret-baret semua nih. Dan itu banyak sekali kasus-kasus yang sering saya jumpai. Nah jadi biasanya itu terjadi. Jadi waktu pengelilingannya itu kapasnya itu tidak kapas yang terbaik. Nah jadi teman-teman banyak nih. Oke, kita kasih tahu teman-teman ya. Nah jadi kita ini memakai kapas, itu kapas kedokteran. Nah itu biasanya ada di Indomaret, ada di Alfamaret, di supermarket juga ada. Jadi kapas kedokteran yang biasa itu kalau di biasanya dipakai untuk orok. Jadi untuk baby. Nah untuk orok masih di bawah 5 bulan biasanya pakai ini. Nah seperti itu. Nah jadi ini kapas ini adalah kapas yang tanpa serat nih teman-teman nih. Jadi kapasnya good banget lah. Dokter aja pakai kapas ini kan. Nah kita kan dokter nih, dokter spesialis bedah lensa, bedah kamera. Nah kapasnya juga mesti kapas kedokteran. Nah kenapa? Karena kapas ini tidak mengandung serat dan baik sekali untuk coating. Nah jadi teman-teman kan banyak nih teman-teman, ada yang pakai kapas make up, kapas luka, kapas mayat juga dipakai. Nah kalau lagi darurat. Nah tapi kapas-kapas tersebut itu tidak
baik untuk lensa teman-teman. Lensa sensor itu tidak baik. Nah, kenapa? Karena berserat. Tapi kalau buat muka, buat luka itu oke. Jadi beda fungsi ya teman-teman ya. Nah, jadi saya memakai kapas kedokteran. Nah, terus water cleaningnya adalah water cleaning yang terbaik. Nah, kenapa? Karena kita ingin jamur-jamurnya bersih semua. Dan juga ada nih teman-teman nih, dia habis cuci lensa dengan siapa gitu kan. Nah, terus nggak puas, kok cuci lensa masih begini ya gitu kan. Nah, itu biasanya ada teman-teman sering jumpai juga, kalau kita cuci lensa itu hasilnya itu ngeglow, jadi nggak celing, ngeglow. Nah, itu ada yang kita jumpai seperti itu. Jadi hasilnya itu kayak gimana gitu kan, jadi kok nggak bening banget, kayak ngeglow gitu kalau kena sinar. Nah, itu dia. Jadi biasanya itu terjadi di water cleaningnya. Water cleaningnya itu adalah bukan water cleaning yang terbaik. Jadi untuk teman-teman, kalau mau cleaning, carilah water cleaning yang terbaik. Dan saya juga dulunya itu sudah banyak sekali merek-merek yang kita coba untuk mengcleaning, dan hasilnya ya gitu, nggak celing banget, nggak, wah pokoknya nggak mantep lah. Dan terakhir, akhirnya saya menemukan dan saya produksi sendiri. Dan saya memproduksi sendiri untuk water cleaningnya. Nah, jadi sudah diuji coba oleh rekan-rekan kita, mungkin sekitar 20 sampai 30 teknisi kita kasih gratis. Nah, besokannya nih 2 hari kita tanya ini hasil bikinan kita nih, water cleaningnya ini gimana. Ternyata mereka itu mengakui bahwa water cleaning kita cukup baik. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi water cleaningnya kita produksi sendiri. Nah, seperti itu. Dan kapas yang kita pakai adalah kapas kedokteran, dan juga kita dibantu juga itu dengan papir rokok. Nah, jadi kertas papir ya teman-teman, itu kita pakai untuk membersihkan, untuk ngelap. Dan untuk papir rokoknya itu 2 kali lap itu diganti dengan yang baru. Nah, seperti itu. Nah, ini hasilnya teman-teman bisa ngelihat, ini langsung celing. Nah, jadi kalau misalkan water cleaningnya nggak bagus dan kapasnya juga kurang bagus, nah itu biasanya ngeglow. Nah, itu nanti adalah teman-teman pasti pernah jumpai itu ngeglow gitu tuh, kayak seperti berminyak-minyak gitu di optiknya. Dan hasilnya juga tentunya sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Karena apa? Karena optiknya itu tidak bersih sekali, tidak steril. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, ini di bagian optik depannya sudah kita bersihkan ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa lihat. Terus juga nanti kita akan terawang lagi hasil kerja kita melalui lampu. Nah, tadi kan sebelumnya kan kita teropong melalui lampu, kita lihat banyak sekali kotoran-kotoran dan juga bibit-bibit jamurnya. Nanti setelah perbaikan kita akan teropong lagi agar teman-teman bisa melihat kinerja yang kita lakukan untuk cleaning lensa Samyang 85mm f1,4 ini. Oke teman-teman Nusantara, nah jadi ini seperti yang saya lakukan itu. Jadi sebelum kita masukin ke dalam rumahnya, itu kita terawang lagi teman-teman. Jadi mentang-mentang udah bersih ya, terus kita langsung masukin aja, enggak lah. Jadi kita terawang lagi. Nah takutnya nanti di dalamnya itu masih ada kotoran-kotoran, debu-debunya. Terus kita kencengin, akhirnya bongkar pasang dan menjadi tidak efisien waktu dan tenaganya, seperti itu. Nah, jadi lebih baik sebelum kita rapikan, kita teropong lagi dan kita terawang lagi, itu sudah benar-benar steril. Nah, seperti itu. Dan untuk teman-teman Nusantara yang kebetulan nih mempunyai lensa yang sama, lensa Samyang 85 1,4. Nah, ini dia nih tutorialnya nih teman-teman nih. Yang pasti alatnya udah siap, water cleaningnya terbaik, kapasnya kapas dokter, dan juga jangan lupa papirnya. Nah, seperti itu. Dan kalau misalkan kita dipinta untuk memperbaiki, untuk mengcleaning, nah boleh teman-teman nanti masuk ke kolom komentar. Nanti kita akan arahkan untuk pengirimannya ke alamatnya di mana. Nah, seperti itu. Seperti ini nih, ini dari Cilegon, Banten.
Nah, beliau ini langsung datang ke lokasi. Nah, oke teman-teman, lokasi di mana? Kasih tahu nggak ya? Oke teman-teman, untuk yang kebetulan teman-teman Nusantara, fotografi penghobi dan juga pengkoleksi. Nah, bila mau langsung datang ke lokasi kita boleh, kita ada di Jakarta Pusat. Jadi untuk teman-teman di area Jabodetabek, boleh nanti langsung mampir ke lokasi. Nanti masuk ke kolom komentar, kita arahkan untuk ke alamatnya. Dan untuk yang di luar Jabodetabek, nah nggak usah berkecil hati, nanti alamatnya kita akan kirimkan untuk sampai ke lokasi kita gitu. Dan mengenai biaya jasa, nanti kita akan bahas di kolom komentar teman-teman. Pokoknya don't worry. Nah, kita akan bantu semuanya. Dan pengirimannya itu juga kita safety ya, bubble-nya juga tebal supaya barang yang kita kirim itu benar-benar terjaga sampai ke tujuannya. Dan untuk pengirimannya sebelum kita kirim, kita videokan terlebih dahulu untuk memastikan kalau kondisi barang yang akan kita kirim atau kita rapikan itu sudah benar-benar sesuai dengan harapan yang punyanya. Nah, seperti bibit-bibit jamurnya, terus atau fungsinya atau apa segala macamnya sesuai dengan kerusakan yang nanti kita akan perbaiki. Jadi sebelum dikirim nanti kita akan kirimkan videonya terlebih dahulu kepada yang punyanya. Nanti setelah oke, baru kita transaksi administrasi. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi di sini kita menerima jasa perbaikan, repair, perawatan untuk semua jenis kamera. Jadi cuma kamera ya teman-teman ya. Jadi ada GoPro, itu kita tidak terima. Handycam kita tidak terima. Terus ada drone juga kita tidak terima. Gimbal juga kita tidak terima. Jadi hanya terima kamera dan kamera saja. Oke, untuk kamera manualnya itu ada ring finder, SRL, TRL dan juga ring finder. Nah, jadi untuk kamera-kamera itu, nah dari berbagai jenis, merek dan kerusakan nanti bisa masuk ke kolom komentar, kita akan bahas dan nanti kita akan bantu untuk penyelesaian kamera-kameranya. Nah, itu untuk kamera-kamera manual, baik body maupun lensa. Dan untuk kamera digitalnya kami cuma menangani kamera digital Nikon dan Canon saja nih teman-teman nih, karena untuk kamera-kamera DSLR yang lainnya tidak ada spare partnya, jadi kita tidak terima. Nah, seperti itu. Untuk Nikon dan Canon baik body maupun lensa semua seri kita akan bantu untuk perbaikannya. Dan juga untuk kamera mirrorless, semua tipe kamera mirrorless kita bantu, baik lensa maupun body dari berbagai macam kerusakan nanti kita akan bantu. Nah, teman-teman bisa masuk ke kolom komentar. Oke, ini sebentar lagi kita akan selesai untuk bagian tengah ke bagian depan. Nanti kita akan lanjut untuk ke bagian belakangnya. Oke, untuk teman-teman Nusantara, jadi untuk teman-teman Nusantara yang menginginkan water cleaningnya, nanti bisa masuk ke kolom komentar atau juga nanti masuk ke definisi. Nah, di situ ada nomor yang bisa dihubungi nih teman-teman nih. Jadi mau langsung kontak ke kita, oke, masuk kolom komentar juga oke. Nanti kita bisa tanya jawab, kita bisa bahas. Kebetulan di tempat kita nih hanya menyediakan satu ukuran nih teman-teman nih, yaitu 660 ml untuk setiap botolnya. Nah, itu cukup sekitar 50 lensa lah. Cleaning 50 lensa dengan satu botol. Mantap kan teman-teman? Hasilnya jos, bersih, celing. Nah, seperti yang ini nih teman-teman nih. Nah, ini coba kita lihat lagi. Masih ada debu nih teman-teman. Ya, coba kita lihat lagi pelan-pelan debunya di mana nih? Di depan atau di belakang? Maksudnya di bagian depan lensa atau di bagian dalam lensa. Nah, ini kayaknya ada satu tuh, dia kan kelihatan kan. Nah, ini kita bersihkan lagi. Nah, kita semprot sampai benar-benar debunya itu keluar. Karena tadi banyak nih teman-teman nih debu-debu kotoran-kotoran ini banyak banget di sini nih. Nah, itu sangat mengganggu sekali ya. Takutnya ke bagian focusing, dan focusingnya nanti akan jadi seret. Nah, jadi tidak smooth focusingnya.
Nanti lama-lama barelnya bisa pada rusak deh. Nah, oke teman-teman, ini sudah kelihatannya sudah oke nih. Nah, coba kita pasang lagi, kita lihat apa benar jos. Ternyata jos teman-teman. Nah, oke, ini tinggal bagian depannya kita bersihkan. Nah, selesai sudah. Oke teman-teman, nah ini kita rapikan bagian depannya. Dan setelah itu kita akan teropong. Kita lihat untuk kebersihannya sampai di mana. Nah, ini dia tuh. Ini ciling banget kan teman-teman. Wah, pokoknya mantap dah. Kalau dipoto pakai lensa Samyang 85 f1.4 yang udah seperti ini, wah, pokoknya hasilnya maknyos banget. Nah, coba kita teropong. Nah, ini dia tuh. Tuh, debu-debunya udah nggak ada teman-teman. Udah ciling semua. Nah, oke, nanti ini sudah selesai. Nah, nanti kita akan kirim kembali ke Cilegon, Banten. Oke, sahabat, teman-teman Nusantara. Nah, terima kasih ya sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial yang sederhana ini dapat menambah wawasan, inspirasi baru, dan pengalaman baru di seputar dunia fotografi. Oke, teman-teman Nusantara, sampai di sini. Terima kasih dan wassalam.